Puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua, shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang nonton ibadah online kita hari ini, saya percaya semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan bersuka cita. Yang setuju katakan amin. Mari kita mulai dengan berdoa pada pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, kami sudah masuk dalam bulan yang baru. Kami berterima kasih. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau berterima kasih, kami mau mengucap syukur. Sebab kami tahu kalau kami sampai di bulan yang baru ini, semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami melakukan ibadah online, kami percaya hadirat-Mu tidak terbatas oleh apapun. Di rumah-rumah jemaat menonton ibadah online ini, bersama-sama mereka menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan menyatakan diri-Mu di rumah-rumah mereka Tuhan. Dan jemaat-Mu semua dilawat oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Ini setiap kami Tuhan, yang menjadi kerinduan kami adalah kami dekat dengan Engkau Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini kerinduan kami Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Terima kekuatan yang baru Bapak Ibu Saudara. Oh, perlindungan kami, Kaulah perlindunganku, keselamatan kami Tuhan, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah
Sambil kita mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, aku ingin selalu sekutu dengan menikmati hadirat-Mu, nikmati hadirat-Mu. ya Tuhan, biarkan
Kami menyembah Tuhan yang besar, yang mengatur langit dan bumi, yang sampai hari ini masih punya kuasa untuk mengatur segala bumi dan isinya. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut. Oleh sebab itu kami tidak perlu gentar. Sebab Tuhan yang berada di depan kami, di belakang, di kiri dan kanan kami adalah Tuhan yang besar. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah mempercayai hal ini, bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak ada bandingannya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya, selamanya besar dan ajaib, ajaib Yesusku. Kami berikan tepuk tangan bagi Engkau Tuhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang, dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar, Katakan besar Allahku, Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya Dia Tuhan kita yang besar dan ajaib Yesusku. Oh, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar selama-lamanya, selamanya besar ajaib dan ajaib Yesusku. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan layak disembah, layak disembah. Katakan kau raja, kau raja segala raja. Dan hatiku bernyanyi, kau besar. Bukankah Dia Allah yang layak disembah? Layak disembah, kau raja,
berkuasa dan berkuasa sampai hari ini. Yang percaya sama-sama kita katakan semuanya bersuka cita. Saya percaya baik yang ada di rumah ataupun mungkin yang di kantor, dimanapun Bapak Ibu Saudara lihat dan mengikuti ibadah online ini, kita harus terus bersuka cita. Amin. Saya mau kita memuji dengan semangat. Mazmur 34 katakan kita harus memuji Tuhan dan puji-pujiannya tetap ada dalam mulut kita. Yang setuju katakan amin. Saya mau kita angkat tangan tinggi-tinggi yuk. Walaupun saya nggak bisa lihat Bapak Ibu Saudara, tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara belum benar-benar angkat tangan. Coba angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi, angkat jempolnya tinggi-tinggi. Tuhan kita luar biasa baik, amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan baik, amin. Sungguh aman baik. Katakan amin. Untuk selama-lamanya. Apa? Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Semua yang ada di rumah, dimanapun, sama-sama kita joget yuk. Sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir di hidupku. Semua Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sambil gerakan jempolnya yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tidak berkesudahan kasih Tuhan, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat tak pernah berakhir di hidup kita. Semuanya sama-sama goyangin jempol yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi untuk selama-lamanya. Dia baik kemarin, Dia baik hari ini, dan Dia baik untuk selama-lamanya. Katakan amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan dong. Karena Dia baik, Dia selama-lamanya akan menjadi perisai kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Semua mari bertepuk tangan.
Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Katakan, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Semuanya, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Semua mari bertepuk tangan buat Tuhan perisai kita. Dia yang akan menjaga hidup Bapak Ibu Saudara. Katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Sebab kami percaya Engkau yang menjadi perisai kami, dan oleh sebab itu kami aman. Katakan, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati apapun, lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Yang bersukacita, sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Ya, kita aman di dalam Tuhan, amin. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat pesan khusus gembala dari Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea dengan sebuah perahu, Tuhan Yesus tidur di buritan perahu itu. Keadaan yang tadinya tenang tiba-tiba berubah. Angin taufan datang menerpa, ombak besar datang, dan air masuk ke dalam perahu. Murid-murid sangat ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus sambil berkata, "Tolong Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Tuhan Yesus bangun dan dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi? Angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lainnya, "Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bukankah keadaan pada waktu itu mirip dengan keadaan hari-hari ini? Tadinya keadaan tenang-tenang saja, tetapi ketika memasuki tahun 2020, tiba-tiba kita dikejutkan oleh badai yang datang menerpa. Dalam tempo sekitar 4 bulan, COVID-19 dengan cepat menyebar dari Wuhan, China, dan saat ini hampir ke seluruh bagian dunia ini. Krisis ekonomi mulai melanda dunia, termasuk Indonesia. Paparan COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya melebihi tempat-tempat lainnya di Indonesia.
banyak orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia. Orang-orang mulai panik, ketakutan, sangat khawatir melihat kejadian ini. Kita mulai berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Tetapi sepertinya Tuhan Yesus tidak menjawab. Tetapi seperti yang terjadi pada waktu itu. Pada waktunya Tuhan Yesus akan menghardik kepada COVID-19, kepada krisis ekonomi. Diam, tenanglah. Setelah itu kita akan terheran-heran melihat bahwa semua kejadian mencekam ini akan berhenti, akan berlalu. Saya percaya setelah kejadian ini akan banyak orang bertanya, siapakah gerangan Tuhan Yesus sehingga COVID-19 dan krisis ekonomi menurut perintahnya? Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Segala sesuatu dia yang punya. Segala sesuatu harus menurut perintahnya. Termasuk COVID-19. Termasuk krisis ekonomi. Jadi melalui semua peristiwa ini. Akan banyak orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan akan menyelamatkan umat manusia. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Pesan kunci untuk terjadinya semua ini, bahwa kita harus berteriak terus-menerus dengan tidak henti-hentinya, meminta pertolongan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mendengarkan teriakan kita ini. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana semua ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepas penyakit sampar di antara umat Tuhan. Ini berbicara tentang COVID-19. Tuhan meminta agar kita semua orang-orang percaya merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita harus mengoreksi diri, bertobat, minta ampun. Kalau kita orang-orang percaya melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Saya percaya hari-hari ini banyak orang percaya, termasuk saya, melakukan hal ini. Saya banyak berdoa di menara doa lantai 12 di SICC. Akhir-akhir ini Tuhan ingatkan kepada saya, kejadian waktu tempat ini untuk pertama kalinya dipakai sebagai menara doa. Salah seorang pendoa mendapatkan penglihatan. Ada sebuah telinga yang besar. Dan Tuhan berikan ayatnya dari 2 Tawarikh 7 ayat 15 dan 16. Yang berkata, sekarang mataku terbuka. Dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Setiap kali saya berdoa, saya selalu mengingatkan Tuhan tentang hal ini. Bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Di situ saya terus-menerus dengan tidak henti-hentinya berdoa untuk keadaan yang terjadi saat ini. Saya meminta belas kasihan Tuhan supaya semua ini berlalu. Saya juga diperkenankan oleh Tuhan melihat hal-hal yang tidak saya mengerti. Dalam pergumulan itu, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mengerti akan semua ini. Tetapi saya menerima segala keputusan Tuhan. Dalam keadaan galau seperti ini, tiba-tiba saya mendapatkan kiriman lagu. Bagi Dialah kemuliaan yang dinyanyikan oleh saya sendiri. Ketika saya menyimak lirik lagu itu, saya menangis. Lirik lagu itu diambil dari Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya.
Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini saya disadarkan oleh Tuhan bahwa siapa saya ini yang sebagai manusia sepertinya harus mengerti semua pikiran Tuhan. Ternyata Alkitab berkata bahwa segala keputusan Tuhan tidak terselidiki. Jalan-jalan Tuhan tidak dapat diselami. Engkau Tuhan yang berdaulat. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah saudara juga berdoa kepada Tuhan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi ini segera berlalu? Ada berapa banyak yang berkata, tolong Tuhan Yesus, tidakkah Engkau peduli kalau kami binasa? Seperti yang terjadi pada waktu itu, Tuhan akan berkata kepada kita, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Saya diingatkan oleh seorang pendoa syafaat yang berkata kepada saya bahwa tulah di Mesir berhenti setelah anak domba Paskah disembelih. Kemudian setelah itu saya diberikan satu pengertian. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun pada waktu Paskah? Setelah itu ada yang memberikan kepada saya nubuatan Chuck Pierce yang dituliskan dalam charismanews.com. Chuck Pierce pada waktu tahun 2006 pernah bernubuat untuk saya, yaitu akan dipakai dalam pelayanan kesembuhan. Dan nubuatan itu terjadi. Nah, Chuck Pierce pada bulan September 2019 bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tanggal 26 Januari 2020, kembali Chuck Pierce bernubuat bahwa suatu wabah yang besar datang menyerbu untuk menguji kita sampai dengan Paskah. Bagi saya, apakah hal ini berarti bahwa pada waktu Paskah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun? Hal yang mirip juga dikatakan oleh Cindy Jacob kepada Chuck Pierce pada tanggal 3 Januari 2020. Cindy berkata bahwa dalam 3 bulan pertama di tahun 2020, agar Chuck Pierce berhati-hati untuk perjalanan internasionalnya dan harus banyak beristirahat. Dan itu dilakukan oleh Chuck Pierce. Sekarang Chuck Pierce banyak menulis buku dan istirahat. Selain itu, Chuck Pierce menginterview seorang nabi bernama Shawn Bolz yang berkata bahwa Tuhan memberitahu kepada dia bahwa akhir COVID-19 sudah dekat. Terhadap nubuatan ini, saya meresponi dengan doa-doa saya, di mana yang tadinya difokuskan untuk meminta kepada Tuhan agar COVID-19 itu berhenti. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Dalam melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Saya percaya setiap kita menginginkan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi cepat berlalu.
Karena itu gereja Tuhan harus bersatu. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menjelekkan. Saya percaya melalui peristiwa ini justru Tuhan mengendaki agar gereja Tuhan menjadi satu. Unity. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17. Bahwa unity adalah kunci utama untuk terjadinya penuaian jiwa-jiwa. Melalui peristiwa COVID-19 ini merupakan wake up call bagi gereja Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Kita doa sama-sama. Oh Tuhan, Kau melihat keadaan anak-anak-Mu saat ini, Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Kau hari ini memberikan kepada kami cara untuk menyelesaikan semua ini. Engkau mau ya Tuhan, kami yang percaya sekarang memerintahkan kepada COVID-19, memerintahkan kepada krisis ekonomi. Diam, tenanglah. Dan saya percaya Tuhan, apa yang dikatakan oleh kami, itu akan terjadi. Bapak, terima kasih buat semuanya. Engkau berikan otoritas kepada kami semua. Bapak, sembuhkan yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya apapun yang kita hadapi, kalau Tuhan bersama dan menjaga langkah kita pasti akan selalu aman. Amin. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu hari ini yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar. Kami tak perlu gentar sebab Engkau di sisi kami. Mari mengangkat tangan kita, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan,
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami berterima kasih Engkau baik. Di tengah goncangan-goncangan yang hebat atas dunia ini, kami bersyukur hari ini kami ada dan Engkau tetap melindungi dan memberkati kami. Terima kasih buat proteksi-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Kami percaya, terima kasih buat penghiburan-Mu ya Roh Kudus. Sehingga hari ini kami ada, kami tahu semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan saja. Terima kasih, diberkatilah Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah itu menjadi sebuah korban syukur yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, bahkan kalau hari ini kami akan mendengarkan pesan Tuhan, message Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami yang di rumah, kami yang dimanapun, kami percaya, kami dikuatkan. Iman kami dibangun, mata rohani kami dicelikkan, manusia roh kami dibangkitkan. Sehingga sungguh dalam masa menghadapi goncangan-goncangan ini yang ada dunia ini, kami percaya kami tidak undur daripada Tuhan. Tetapi kami akan semakin maju, kami akan semakin kuat, iman kami akan semakin kuat di dalam Tuhan. Sebab kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih, berfirmanlah, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, sekali lagi shalom. Kami bersyukur, saya bersyukur sampai hari ini kita ada, kita sehat. Ya, Bapak Saudara, saya percaya ini hari-hari yang tidak mudah, ini hari-hari yang sulit bagi semua orang. Saya percaya bukan saja di Indonesia, tapi hari ini seluruh dunia, 194 negara lagi susah. Ya, lagi sedih. Ada yang ditinggal oleh orang tuanya, ada yang ditinggal oleh anaknya, meninggal karena virus COVID-19 ini. Tapi saya percaya sehingga ini membuat bukan saja impactnya kepada Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami juga krisis ekonomi global, gitu kan. Dan saya percaya ini sangat sulit. Tapi saya percaya Alkitab yang saudara baca dan saya baca mengajarkan bahwa di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesulitan, Tuhan adalah Tuhan yang selalu menolong. Yang setuju katakan amin. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah krisis, saya belajar banyak. Seluruh tokoh-tokoh Alkitab, mereka ditolong Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan. Dan saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan akan bisa melewati krisis. Dan saya percaya di balik krisis ada kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di balik krisis saya percaya ketika krisis ini bisa kita lewati, ada kemuliaan Tuhan
yang akan dicandakan Bapak Saudara atas bangsa ini. Terlebih seperti yang selalu kita dengar dari senior pastor kita Pak Niko, ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa dan banyak jiwa diselamatkan. Nah, hari ini kita akan belajar dalam sebuah kisah di 2 Raja-Raja. Mari sama-sama kita buka di 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai 20. Dan saya percaya ini krisis yang tercatat di Alkitab. Bahkan ini lebih, saya mau bilang ini lebih sulit daripada hari ini. Anda akan lihat bagaimana Alkitab mencatat betapa sulitnya krisis hari itu. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ayat yang pertama kita baca. 2, 3 ya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Itu perikopnya memang gak ada. Biasanya Alkitab mencatatkan perikopnya, judulnya. Bapak Saudara. Tetapi Bapak Saudara belum dicatatkan. Karena masih berhubung, masih nyambung. Bapak Saudara. Nyambung dengan 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Hari itu terjadi krisis hebat. Terjadi krisis gila-gilaan. Bapak Saudara. Sejenak kita baca sebentar. Kita ya... perhatikan sebentar apa yang 2 Raja-Raja 6 katakan. Ya, ketika Elisa berkata, para abdi Allah itu tidak percaya, Bapak Saudara. Perwira yang menjadi ajudan rakyat itu nggak percaya kepada abdi Allah, yaitu Elisa, Bapak Saudara. Nah, kita akan lihat di 2 Raja-Raja 6. Karena 2 Raja-Raja 7 ini dilandasi oleh sebuah peristiwa, yaitu di 2 Raja-Raja 6. Ayatnya yang ke-24, Saudara. Nah, di situ ada perikopnya. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Ayat 24, sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Ayat 25, Anda boleh garis bawahi. Maka terjadilah kelaparan hebat, Bapak Saudara, di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal. Anda perhatikan, ini suatu kelaparan yang luar biasa. Hari ini Pak Santo masih bisa makan, kita masih bisa makan durian, masih bisa makan bakso. Tapi hari itu dikatakan terjadi kelaparan hebat. 1 kepala keledai, bukan kedelai. Keledai, Anda tahu keledai? Ya, di bawahnya kuda, agak kecil dikit, donte keledai. 1 sikal itu 11,4 gram, Bapak Saudara. Saya tadi melihat di kamus 1 sikal itu 11,4 gram. Nah, 1 sikal gram perak. Tadi saya lihat perak hari ini itu 16.700 per gramnya. Jadi kalau 16.700 ya kali 80
kali 11,4 hasilnya 15 juta tadi saya itu 230.400. Saya mau tanya kepala nih, kepala kedelai, kepala kedelai. Maksudnya biar gak tegang. Ya. Bayangin, hanya kepala keledai itu 15 juta 230, mahalnya minta ampun. Ya, biasanya kalau kita beli kepala satu sapi berapa yuk? Ya kan, murah, timurnya aja murah kali gitu kan. Nah, dikatain juga bahwa 1/4 cup tahi merpati. Waktu saya baca ayat ini, Pak Bu, tahi merpati berharga. Siapa di sini pernah makan tahi merpati? Ya, mambu itu, baunya aja ada nggak? Ya, orang Perancis bilang nggak kolu, nggak kolu. Kita pernah makan tahi merpati. Tetapi hari itu 1/4 cup tahi merpati, saudara, dihargai dengan 5 shekel perak. Saya hitung tadi 16.700 kali 5 kali 11,4. 1/4 cup itu 951.900. Bayangin tahi, Pak, tahi. Anda tahu kan tahi? Ya, itu kalau ditulis di Soenong ini baunya luar biasa. Tapi hari itu saking kelaparan nggak bisa makan, orang makan tahi. Kita bersyukur hari ini kita nggak ada yang makan tahi. Setuju kata Nabi. Ya, kita masih makan kemarin mie kelutung gitu kan, kurkuma, ya kan, lain-lain sudah. Ya, kalau minggu kemarin saya makan mie itu gitu kan, gara-gara di rumah terus nggak ada kerja, makan mie 3 porsi mie 5 telur goreng ceplok gitu. Tapi sudah bertobat dari ini. Nah, lebih dahsyat lagi, Alkitab mengatakan begini, 2 Raja-Raja 6 ayat 26. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apa aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan anggur?" Ayat 28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu. "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita" apa? Ya, tolong multimedianya diikuti. Ya, supaya apa? Kita makan. Supaya kita makan dia pada hari dan besok akan kita makan. Siapa di sini pernah makan anak orang lain? Berilah anak laki-laki supaya kita makan dia. Ini saking nemennya, betul. Gak ada makanan gantian. Mending anakku tak pangan, mending anakku panganan. Artinya besok anakku tak giniin, besok anakku tak giniin. Gantian. Akan makan anakku laki-laki. Ayat 29. Tolong diikuti. Jadi kami memasak anakku, apa Bapak Saudara, dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Nakalan, kemarin makan anak orang, hari ini anaknya mau dimakan, nggak mau. Saudara, ini krisis yang hebat. Ayat 30. Tak kala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkanlah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kapung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini.
Ya saudara, adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum surat itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila surat itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Setelah dia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Saudara, benar-benar raja sudah kehabisan akal, sudah putus asa. Raja berkata, ini dari Tuhan, ngapain berharap kepada Tuhan lagi? Saudara, saya percaya ini peristiwa lebih menakutkan daripada hari ini. Yang ngerti katakan amin. Waktu saya baca ayat ini, waktu saya baca kisah ini lebih menakutkan. Lebih menakutkan. Ya. Nah, kita langsung teruskan di 2 Raja-Raja 7. Kalau kita tadi belajar bagaimana latar belakang dari 2 Raja-Raja 7 adalah 2 Raja-Raja 6. Kita sudah baca bahwa kelaparan hebat, krisis hebat hari itu. Tetapi Elisa berkata, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelek akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Elisa bernubuat, besok terjadi mujizat. Nah, setuju kan, ngerti katakan amin. Elisa bernubuat, di tengah-tengah dia diintimidasi, kepalanya mau dipenggal oleh raja. Tetapi Elisa bernubuat, besok terjadi mujizat. Sehingga dia berkata, beginilah firman Tuhan. Kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Murah sekali. Gak ada harganya. Dan 2 sukat jelek akan berharga sesikal. Di pintu gerbang Samaria. Elisa menubuatkan, besok terjadi mujizat. Besok Tuhan pasti menolong. Tetapi ayat 2 berkata, perwira yang menjadi ajudan raja menjawab katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit di langit, membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi, Bapak Saudara. Tolong diikuti ayatnya, ayat 2. Ajudan ini gak percaya. Bahkan menghina Elisa. Ajudan ini gak percaya, dia menghina Tuhan. Sekalipun Tuhan yang membuat langit gak bisa. Tapi Elisa berkata kepada ajudan raja, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat yang ketiga kita baca. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Nah, hari itu Bapak Saudara ada orang 4 orang kusta. Ya, Bapak Saudara, ada 4 orang kusta di depan pintu gerbang. Anda tahu bahwa menurut adat Yahudi, apabila seseorang kena kusta itu harus disingkirkan, harus dikarantina. Ya, seperti hari ini kalau seorang positif PDP akan diisolasi, di lockdown gitu kan. Ya, orang akan berkata, wow. Hari itu ada 4 orang kusta, orang yang dikucilkan, orang yang direndahkan. Bapak Saudara, mereka lagi duduk-duduk di pintu gerbang. Mereka ngomong satu dengan lain. Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ayat yang keempat. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota. Padahal dalam kota, apa Ibu Saudara? Ada kelaparan. Kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga.
Artinya makan buah simalakama. Maju kena, mundur kena. Gak ada pilihan. Maju mati, mundur mati. 4 orang kusta berkata, dalam kota ada kelaparan, kita juga akan mati. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita akan mati. Anda belajar dari sikap hati orang kusta ini, orang yang direndahkan ini, mempunyai sikap hati yang luar biasa. Yang ngerti dan setuju katakan amin. Dia bilang, wis daripada mati, ya toh, menengai mati, kalapo-lapo mati, maju walaupun ada resiko, tapi mereka memutuskan, marilah kita menyeberang. Ini sebuah keputusan, ini sebuah keberanian. Saya percaya mereka berani wis daripada mati kalapo-lapo, mending melakukan sesuatu. Kita nyebrang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka biarkan kita hidup, kita hidup. Jika mereka mematikan kita mati. Ayat yang kelima. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah Bapak-Ibu, tidak ada orang di sana ternyata. Ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seseorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya menyerang kita. Anda tahu, Tuhan memakai langkahnya 4 orang kusta ini seperti langkah, derap langkah pasukan. Orang-orang Aram menyangka bahwa Israel mengupah raja-raja Het dan orang Misraim melawan. Saudara, percaya, waktu Tuhan bergerak, waktu Tuhan melangkah, Tuhan bisa pakai dengan cara apapun untuk Tuhan selalu menolong dan memelihara saudara dan saya. Setuju katakan amin. Buktinya, waktu mereka melangkah, mereka ketakutan. Padahal itu langkahnya orang kusta. Dikiranya langkahnya sebuah pasukan yang besar. Ayat yang ke-7. Karena bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Wah, ketakutan. Mereka lari dewe-dewe menyelamatkan nyawanya masing-masing, Bapak Saudara. Ayat yang ke-8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka. Next. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari baik, kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Anda lihat, di tengah-tengah krisis, kita belajar dari sebuah sikap hati orang yang dipandang rendah oleh manusia, diremehkan oleh manusia. Anda percaya dan Anda tahu. Ini pelajaran buat kita dari kisah ini. Yang pertama, jangan anggap pandang rendah orang yang remeh. Setuju katakan amin. Seringkali kalau saya belajar, Tuhan selalu mengangkat orang-orang yang remeh. Tuhan selalu mengangkat orang-orang yang hina. Tuhan selalu mengangkat orang-orang yang menurut pandangan manusia itu nggak layak.
Tuhan seringkali angkat. Yang ngerti dan setuju katakan amin. Orang kusta ini, mereka akhirnya makan dan minum, mereka dapat barang jarahan, mereka dapat emas. Wow. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini sikap baik yang harus kita belajar. Berkatalah seorang pada yang lain. 4 orang ini bilang begini sama temannya. Gak patut kita lakukan ini hari ini. Hari kabar baik. Ya, kita menengahi, kita diam saja. Apabila menanti sampai terang pagi, maka hukuman. Mereka tahu kalau mereka diam, mereka akan terima hukuman. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. 4 orang kusta ini mempunyai sikap hati yang baik. Dapat berkat, gak dipek dewe. Mereka memberitahukan, ingin memberitahukan kabar baik itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Anda kalau diberkati, ojo dipek dewe. Amin. Anda kalau diberkati, tiba-tiba diberkati Tuhan, ya jangan lupakan orang-orang lain. Yang setuju katakan amin. Percaya, belajar dari sikap 4 orang kusta ini. Kita mesti tahu, di tengah-tengah kesulitan mereka percaya Tuhan bisa menolong. Mereka penuh dengan langkah iman. Amin. Saya percaya ketika hari-hari ini kita sedang berada dalam sebuah situasi yang sulit, saya percaya ini bukan berarti kita harus malas-malasan toh, tidur-tiduran. Yang setuju katakan amin. Tapi ini waktunya kita juga belajar, kita upgrade diri, kita belajar. Ya, kita belajar. Kita menjadi orang yang kreatif. Amin. Saya percaya, saya tahu bahwa di tengah-tengah kesulitan selalu Tuhan munculkan orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, orang-orang yang sungguh-sungguh itu dimunculkan sama Tuhan. Amin. Bapak Saudara, Tuhan tidak mau kita menang-menangan, tidur-tiduran. Wis enak ini libur ini gitu kan, melek moto, makan, tidur lagi. Ya Mbak Sore bilang bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur terus ya. Akhirnya mati Bapak Saudara. Benar enggak? Bangun, tidur, makan lagi, tidur lagi gitu Saudara. Nah, Tuhan mau walaupun di dalam masa-masa yang enggak mudah ini, kita mau tetap terus kreatif. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau kita tetap terus kreatif. Tuhan mau kita tetap terus berkarya. Seperti belajar dari 4 orang kusta ini, mereka melangkah. Amin. Ya. Ada sahabat saya Pak Robinson. Ya, justru di dalam masa-masa yang sukar ini orderannya tambah kayak gitu kan. Nyemprot disinfektan ke rumah-rumahnya orang itu sehari bisa 12 sampai 15. Bayangin gitu kan. Ya Saudara, di tengah-tengah krisis pasti ada yang diberkati. Amin. Anda harus percaya, Anda harus yakin bahwa di tengah-tengah krisis, percaya krisis tidak akan membuat Anda mati. Tapi krisis membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan. Krisis makin membuat Anda menerima pertolongannya daripada Tuhan. Amin. Yang pertama saya percaya belajar. Waktu mereka diberkati, mereka gak ambil untuk dia sendiri. Mereka bagikan informasinya. Kalau Anda nanti kita lihat, kita belajar. Ayat 10. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia. Kedengaran hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja.
Ya, sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa yang maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang-orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota." Ayat 13. Lalu salah seorang pegawai menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat." Ayat 14, sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Ayat 15, lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah ke seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas-perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram. Pada waktu mereka lari terburu-buru, kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Ayat 16, maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Terus, karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai apa Bapak? Dengan firman Tuhan. Sesuai apa yang Elisa katakan. Mereka menjara, mereka dapat banyak barang makanan dari orang yang krisis. Dan ketika diinformasikan kepada raja, seluruh rakyat oleh 4 orang kusta itu, mereka mengikuti nasihat orang kusta itu. Dan benar-benar mereka dapati, ya saudara, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu pasti digenapi. Saya percaya apa yang Tuhan katakan pasti digenapi. Amin Bapak Ibu. Apa yang Tuhan katakan pasti genapi. Makanya percayalah. Seringkali juga ini yang terjadi banyak-banyak akhir ini. Orang remen, hamba Tuhan bilang, ngajari pendeta. Ini terjadi Bapak Ibu. Ketika 2 abdi Allah itu berkata, Elisa. Siapa dia? Ketika Elisa berkata, sesukat tepung yang terbaik sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal. Artinya murah. Percayalah pada firman Tuhan. Percayalah kepada hamba-hamba Tuhan. Percayalah kepada nabi-nabinya. Yang setuju katakan amin. Jangan remehkan firman Tuhan. Jangan remehkan ada hamba Tuhan berkata. Anda tidak akan menerima apa-apa. Tapi setiap kali firman Tuhan dibentangkan, setiap kali hamba Tuhan sampaikan firman Tuhan, tangkap. Amin. Ketika Anda tangkap, firman itu terjadi. Tetapi ketika Anda meremehkan, gak percaya, Anda lihat akibat dari ajudan-ajudan raja yang meremehkan. Ayat 17. Adapun raja telah menempatkan perwira menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Apa? Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Alkitab mencatat, raja tempatkan perwira itu jadi ajudannya itu untuk mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak, royoan. Wih, panganan ini berlimpah, orang kelaparan Bapak Ibu, royoan. Bahasa Perancisnya kayak ide-ide gitu. Ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Ayat 18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Ayat 19. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?
Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Saudara, orang yang tidak percaya akan firman Tuhan pasti akan mati. Saya percaya firman Tuhan, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab itu adalah firman itu apa Bapak Saudara? Perkataan Allah, perkataan Tuhan. Yang percaya dan setuju katakan amin. Amin. Di tengah-tengah kesulitan ini perkatakan yang positif. Perkatakan firman Tuhan. Amin. Jangan perkatakan corona terus. Perkatakan Allahku dapat menghancurkan virus corona. Amin. Saya percaya saudara, virus corona ini gak akan mati. Saudara semprot disinfektan Anda pakai gini. Saya percaya. Seperti yang disampaikan Pak Niko di pesan gembala yang saudara akan lihat nanti. Sudah saudara lihat nanti. Saya percaya hanya Yesus, kuasa darah Yesus yang bisa menghancurkan virus corona. Amin. Sebab Yesus sendiri berkata, kepadaku diberikan kunci kerajaan Allah. Kepadaku diberikan kuasa untuk mengalahkan maut, Bapak Saudara. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya hari-hari ini besarkan Tuhan, agungkan Tuhan. Amin. Jangan dibesar-besarin masalah. Anda besar-besarin masalah sih. Besarin Tuhan dong. Amin Bapak Saudara. Seperti Elisa, dia melihat kesulitan tetapi dia berkata, sesukat tepung, sedinar. Dia berani mengucapkan firman Tuhan. Amin. Di tengah kesulitan, di tengah krisis, ucapkan firman Tuhan yang membalikkan keadaan. Karena saya percaya firman Tuhan itu powerful. Beberapa waktu lalu saya berkata, apa yang tertulis dalam firman Tuhan bukan meaningless tapi meaningful, penuh dengan arti. Tapi saya tambahkan, apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu powerful. Firman Tuhan bukan powerless, tetapi firman Tuhan itu powerful. Berkuasa. Amin. Ketika Anda mengatakan firman Tuhan, saya percaya ketika Yesus berkata menghardik badai itu, diamlah, tenanglah. Badai itu tenang. Amin Bapak Ibu. Ucapkan firman Tuhan. Hari-hari ini ucapkan firman Tuhan. Amin. Kemarin saya dengan grup kul itu guyonan Bapak Ibu. Dadat guyonan. Habis itu makan durian gitu kan. Ditraktir beli durian di GM. Ya semua orang pada pakai masker. Saya lupa nggak bawa masker lah piye gitu kan. Nggak ada yang jual masker gitu. Bukannya garai mencobain enggak gitu kan. Tapi saya percaya Tuhan kota benteng saya. Amin. Saudara, bukan mencobain enggak, saya enggak mencobai kayak enggak nantang. Tapi ya wis kadung gitu kan. Ya. Tapi puji Tuhan, saya percaya hari-hari ini Bapak Saudara, justru di tengah-tengah kesulitan, ucapkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan untuk membalikkan keadaan ini. Yang setuju dan ngerti katakan amin. Justru di tengah-tengah sulit ini berbagi, nabur. Orang kalau biasanya sulit, yuk medit justru. Timbun yang banyak. Tapi percaya, nabur. Anda ingat pada waktu Ishak dalam kesulitan, dalam krisis, maka menaburlah Ishak. Ishak diberkati Tuhan. Amin. Kemarin saya sharing dengan Mbak Esti. Saya berkata, saya tahu ini susah. Saya percaya keuangan lagi mepet. Saya percaya semuanya lagi mepet. Tapi saya percaya, saya lakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan justru dalam keadaan sulit ini. Saya nabur, Bapak Saudara. Nabur. Amin. Anda akan lihat. Ini orang-orang kusta gak medit. Mereka berbagi informasi. Sehingga banyak orang diselamatkan. Amin. Tetaplah berbagi, tetaplah menabur. Percayalah kepada apa yang dikatakan hamba-hamba Tuhan. Amin. Jangan pasif, kreatif. Amin. Saudara, justru
Pastilah di balik-balik sulit ini ada orang-orang yang justru akan menikmati kemurahan Tuhan. Ya memang kebanyakan sulit gitu kan. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan tidak akan ditinggalkan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya biar mulai sama-sama hari ini kita terus berkatakan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian. Hari ini kita akan masuk kepada tubuh dan darah Tuhan. Kita akan perjamuan kudus. Mungkin dilakukan secara online, tapi saya percaya ini tidak akan mempengaruhi sesuatu apa-apa. Saya percaya persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kami. Di masa-masa yang sukar ini, kami mau memperkatakan firman Tuhan. Kami akan membalikkan keadaan yang tidak baik dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah tubuh dan darah-Mu mentahirkan, menguduskan kami. Untuk kami masuk dalam janji-janji dan berkat-berkat Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan bisa untuk membawa roti dan cawan untuk dibagikan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselari bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselari bagiku.
Ibu Saudara yang berada di rumah, seperti dengan informasi minggu yang lalu bahwa minggu ini kita melakukan perjamuan, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Anda sudah diberikan informasi untuk menyiapkan roti dan menyiapkan anggur atau sirup atau teh, tidak apa-apa. Dan saya percaya ini tidak akan mengurangi maknanya. Saya percaya biarlah pagi hari ini kita benar-benar kita bersekutu dan mengalami kemurahan daripada Tuhan Yesus. Angkat roti di tangan saudara. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan. Ia mengucap syukur, mengangkat roti itu, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah kamu setiap kali mengingatnya akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus, makan dengan ucapan syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan itu dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah kamu setiap kali kamu mengingatnya akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita minum dengan iman dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, oh, dan memperluas daerah kami, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kemiskinan tidak
menimpa kami Tuhan. Sehingga kemiskinan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Oh, haleluya. Nah, mari sama-sama kita akhiri ibadah raya kita hari ini. Kita minta berkat yang daripada Tuhan. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini, berkati kami Tuhan. Berkati. Aba ya Bapa, Engkau yang memegang hidup kami. Kami percaya segala yang Engkau firmankan tidak pernah gagal. Segala Engkau yang firmankan jadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menolong saudara dan saya, menolong hidupmu, meluputkan, memulihkan, melindungi, memberkati engkau, keluar masukmu. Diberkatilah perkawinanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, studimu, pelayananmu. Semua apa yang kau lakukan dalam cinta dan takut akan Tuhan, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua juga sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, berikut pengumuman sepekan untuk GBI Pakis. Ibadah memperingati Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020 akan diadakan secara online. Video ibadah Jumat Agung online dapat Bapak Ibu Saudara lihat di akun YouTube GBI Pakis pada hari Jumat tersebut mulai pukul 7 pagi. Di ibadah Jumat Agung besok, kita akan kembali mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dimohon untuk menyiapkan roti tawar atau bisa diganti dengan biskuit, serta sirup atau teh sebagai pengganti roti dan anggur perjamuan kudus. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan April. Waktunya bagi kita untuk membawa persepuluhan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa membawa persepuluhan dan juga persembahan yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0876221112 atas nama GBI Pakis. Pengumuman terakhir, untuk ibadah Minggu Paskah tanggal 12 April 2020 juga kembali kita adakan secara online. Video ibadah Paskah secara online dapat dilihat di akun YouTube GBI Pakis mulai pukul 7 pagi di hari Minggu tersebut. Teruslah bersukacita Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa untuk selalu memperkatakan firman Tuhan yang kita percaya powerful untuk mengubah keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati.